Perkenalkan, kami dari kelompok 13, kami akan menjelaskan sedikit dari obat guaifenesin yang sudah kami bahas. Saya sendiri, Amelia Margareta Simbolon, grup besar 3, grup kecil 13, Fakultas Keperawatan, Universitas Pelita Harapan. Nama saya Rusta Yohana Simamora dari Faculty of Nursing, Universitas Pelita Harapan. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggita Febrina Luman Gaul dari grup besar 3, grup kecil 13, NIM 015011901196, Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Shalom, perkenalkan saya Cindy Gloriana Halawa dari grup besar 3, grup kecil 13, Fakultas Keperawatan di Universitas Pelita Harapan. Shalom, perkenalkan nama saya Delania Wenestin Daily, grup besar 3, grup kecil 13 dari Faculty of Nursing Universitas Pelita Harapan. Shalom, perkenalkan nama saya Ben Senjaya Harifa. Saya dari grup kecil 13, grup besar 3. Saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Pelita Harapan. Perkenalkan, saya Eliza Luhu dari Fakultas Keperawatan UPH. Yang pertama, definisi guaifenesin. Guaifenesin adalah gliseril guaicolat dengan efek ekspektoran. Guaifenesin meningkatkan sekresi lendir saluran pernafasan, bertindak sebagai iritasi pada reseptor vagal lambung, dan merekrut refleks parasimpatis eferen yang menyebabkan eksositosis kelenjar. Agen ini mengurangi viskositas sekresi lendir dengan mengurangi kelengketan dan tegangan permukaan serta meningkatkan efisiensi mekanisme mukosiliar yang penting dalam menghilangkan sekresi yang terakumulasi dari saluran nafas atas dan bawah. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang nama generik dan nama patennya. Dan adapun nama generiknya yaitu guaifenesin, dan adapun nama patennya yaitu yang pertama Elsiron, yang kedua anakodin, yang ketiga bisulfon ekstra, yang keempat Calorex, yang kelima Decolsin, yang keenam Vartolen ekspektoran, yang ketujuh yaitu glitafen, yang kedelapan Conidin, yang kesembilan Silex, yang kesepuluh Terasman, yang terakhir yaitu Jemindo. Adapun bentuk dan sediaan obat yaitu bentuknya yang pertama bentuk kaplet, yang kedua bentuk tablet, bentuk kapsul, dan yang terakhir bentuk sirup. Dan sekarang saya akan menjelaskan golongan dan klasifikasi obat. Adapun golongannya yaitu golongan ekspektoran. Yang kedua yaitu klasifikasinya, yang pertama obat bebas terbatas dan obat keras. Obat bebas terbatas dan obat keras memiliki contoh yaitu obat keras yaitu contohnya yang pertama Lasal, yang kedua Komtusi, yang ketiga Toplexil, dan yang terakhir yaitu Oxopets. Dan adapun contoh obat bebas terbatas yaitu yang pertama Triaminids, yang kedua Comix, yang ketiga Conidin, yang terakhir yaitu Siladex. Indikasi dan kontraindikasi dari guaifenesin. Yang pertama, indikasi. Guaifenesin bekerja sebagai ekspektoran dengan cara meningkatkan sekresi saluran pernafasan sehingga viskositas daha akan menurun. Dengan demikian, daha akan mudah untuk dikeluarkan. Guaifenesin juga berfungsi untuk meringankan batuk yang berhubungan dengan infeksi saluran pernafasan seperti sinusitis, bronkitis, dan juga asma dengan mukus yang kental. Guaifenesin digunakan untuk batuk yang memerlukan pengeluaran daha. Yang kedua, kontraindikasi, yaitu hipertensi berat dan juga penyakit arteri koroner. Efek samping dari guaifenesin. Guaifenesin dapat menyebabkan sakit kepala, mual, dan muntah. Guaifenesin juga dapat menyebabkan efek samping lain. Hubungi dokter jika Anda memiliki masalah yang tidak biasa pada saat mengonsumsi obat ini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai farmakologi dari obat guaifenesin. Yang pertama adalah farmakodinamik dari guaifenesin. Guaifenesin dikategorikan sebagai ekspektorak yang bertindak untuk meningkatkan output dahak dan sekresi bronkial melalui penurunan daya rekat dan tegangan dari permukaan tersebut. Guaifenesin juga dapat meningkatkan aliran sekresi lambung yang kurang pekat dan kemudian dapat meningkatkan aksi siliaris. Semua tindakan yang pada akhirnya dapat mengubah batuk kering dari yang tidak produktif menjadi lebih produktif ataupun sebaliknya.
yang pada dasarnya dengan menurunkan viskositas dan kerekatan sekresi sehingga guaifenesin dapat meningkatkan keefektifannya dalam kegiatan mukosiliar sehingga dapat menghilangkan akumulasi sekresi yang berasal dari atas dan bawah saluran pernapasan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai farmakokinetik dari guaifenesin. Farmakokinetik dari guaifenesin ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah absorpsi, yang kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah metabolisme, dan yang keempat adalah ekskresi. Pertama adalah absorpsi, yaitu penyerapan yang baik dari saluran gastrointestinal. Penyerapan ini dapat memakan waktu selama 15 menit menuju ke pusat konsentrasi plasma. Yang kedua adalah distribusi, yaitu masuk melalui ASI dalam jumlah yang kecil. Yang ketiga adalah metabolisme, yaitu disebarkan melalui proses oksidasi dan demetilasi. Dan yang terakhir adalah ekskresi, yaitu pengeluaran zat sisa melalui urin setelah 1 jam menggunakan obat tersebut. Kemudian dosis dan cara pemberian obat. Untuk dewasa, dosis konvensional ataupun dosis awal yang diberikan kepada pasien yaitu 100-400 mg per oral sesuai dengan berat badan pasien. Diberikan setiap 4 jam dalam artian 6 kali pemberian dalam 1 hari. Kemudian jika tidak ada perubahan yang terjadi, maka diberikan dosis tambahan yaitu 600-1200 mg per oral setiap 12 jam, dengan kata lain 2 kali pemberian dalam 1 hari. Dan untuk dosis maksimalnya yaitu 2400 mg per hari. Untuk anak-anak yang berusia 6 bulan hingga 2 tahun, dosis yang diberikan yaitu 25-50 mg per oral setiap 4 jam, tidak melebihi 300 mg per hari. Untuk usia 2 hingga 6 tahun diberikan dosis 50-100 mg per oral setiap 4 jam, tidak melebihi 600 mg per hari. Usia 6 hingga 12 tahun diberikan dosis 100 hingga 200 mg per oral setiap 4 jam, tidak melebihi 1200 mg per hari. Dan untuk yang berusia lebih atau sama dengan 12 tahun, dosis yang diberikan sama dengan dosis dewasa. Baik, yang berikutnya adalah nursing consideration atau beberapa pertimbangan keperawatan sebelum pemberian obat terhadap pasien. Sebelum memberikan obat terhadap pasien, perawat perlu mengkaji pasien. Perawat perlu mengkaji tipe, frekuensi, dan kerasnya batuk tersebut. Apakah obat yang diberikan sesuai dengan batuk tersebut atau tidak. Lalu perawat juga perlu meningkatkan asupan cairan yang didapatkan pasien sebelum melakukan pemberian obat terhadap pasien. Lalu kemudian perawat perlu memperhatikan kelembapan lingkungan di sekitar pasien untuk menurunkan viskositas ataupun kekentalan cairan dalam paru-paru pasien. Baik, yang kedua adalah intervensi keperawatan pada saat kita memberikan obat. Teknik pertama yang dilakukan pada saat memberikan obat adalah pasien harus bernafas dalam dan kemudian pasien harus melakukan latihan batuk, khususnya pada pasien dengan gangguan paru. Lalu apabila setelah dilakukan pemberian obat, perawat mengkaji apakah timbul batuk atau tidak terhadap pasien dan melakukan penilaian terhadap peningkatan klinis yang terjadi kepada pasien pada saat pemberian obat tersebut. Baik, yang ketiga adalah pengajaran terhadap pasien dan keluarga. Perawat mengajarkan pasien untuk menghindari melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, terutama pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik. Lalu menganjurkan pasien untuk tidak mengonsumsi beberapa minuman, terutama minuman beralkohol ataupun minuman keras, untuk menghindari terjadinya batuk kronik. Lalu mengajarkan pasien untuk segera memberitahukan dokter apabila terjadi beberapa gejala fisik, seperti demam, ruam, batuk berkelanjutan, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Lalu menganjurkan pasien untuk tetap menjaga cairan dalam tubuh agar tetap optimal, yaitu dengan sering mengonsumsi air putih. Nah, berikutnya adalah indeks keamanan kehamilan. Nah, obat ini tergolong ke dalam kategori C, di mana percobaan yang dilakukan terhadap binatang hamil menunjukkan adanya efek samping terhadap janin dari binatang tersebut. Namun, masih belum ada studi terkontrol yang dilakukan terhadap wanita hamil. Dan obat ini hanya akan boleh digunakan apabila manfaat yang ditimbulkan lebih besar daripada risikonya terhadap janin. Selanjutnya saya akan membahas mengenai special precaution untuk obat guaifenesin.
Pertama, pasien dengan batuk yang terus-menerus atau batuk kronis seperti yang tampak pada penderita emfisema, asma, dan pasien dengan batuk berdahak yang berlebihan perlu melakukan konsultasi lanjutan dengan dokter terkait dengan penggunaan obat ini. Hal ini dikarenakan biasanya obat guaifenesin tidak digunakan untuk mengobati batuk yang dikarenakan merokok atau gangguan pernafasan jangka panjang. Kedua, tidak dianjurkannya penggunaan obat ini terhadap penderita dengan gangguan hati dan ginjal berat. Ketiga, penggunaan obat kepada anak-anak berumur di bawah 6 tahun perlu dipertimbangkan dengan cermat. Keempat, penggunaan obat terhadap ibu hamil dan menyusui perlu dipertimbangkan. Hal ini karena obat guaifenesin termasuk dalam kategori C, yang berarti obat dengan studi yang pernah dilakukan pada binatang percobaan menunjukkan adanya efek samping terhadap janin. Namun belum ada studi terkontrol terhadap wanita hamil. Obat ini hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan lebih besar dari risiko terhadap janin. Belum diketahui dengan pasti juga apakah guaifenesin bisa diserap ke dalam ASI atau tidak. Kesimpulan, guaifenesin merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi masalah saluran pernapasan. Dan pemberian obat harus disesuaikan dengan dosis yang tertera dan juga menurut anjuran dari dokter. Selain itu, perhatikan juga kontraindikasi, efek samping obat, dan special precaution. Demikianlah presentasi kami, grup guaifenesin. Terima kasih.